Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak, dan di antara kenikmatan itu adalah kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, yang mana dua nikmat ini adalah yang paling banyak melalaikan manusia untuk bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana dengan dua nikmat ini manusia banyak tertipu. Apa dua nikmat yang banyak menipu manusia sehingga mereka tidak bersyukur kepada Allah, lalai dari bersyukur kepada Allah, yaitu as-sihah, nikmat sehat, wal faragh, waktu luang. Sehingga kita sebagai seorang muslim hendaknya pandai-pandai bersyukur kepada Allah, terutama mensyukuri nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, insyaallah kita akan memulai belajar bersama-sama, mempelajari salah satu ilmu yang mana ilmu tersebut insyaallah termasuk ilmu yang sangat penting sekali, yaitu mempelajari ilmu nahwu, salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab aja sangat penting, apalagi ilmu nahwu ini. Yang mana ilmu nahwu ini kita pelajari tujuannya adalah untuk memahami agama Islam, memahami Al-Quran, memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami perkataan para ulama ketika mereka menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, ketika mereka menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah gunanya untuk mempelajari ilmu nahwu. Dan orang yang dia menggeluti ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu, maka insya Allah akan dimudahkan untuk memahami agama Islam, akan dimudahkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Yang artinya, barang siapa yang menggeluti, yang mendalami ilmu nahwu, maka dia akan mendapatkan semua bidang ilmu agama. Iya. Perkataan beliau ini sangat benar sekali. Mempelajari akidah butuh pemahaman yang benar dari ilmu nahwu. Mempelajari tafsir butuh pemahaman ilmu nahwu. Mempelajari fikih juga demikian. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, la us'alu an mas'alatin min masailil fiqhi
illa ajabtu anha min qawaidin nahwi. Tidaklah aku ditanya satu permasalahan fikih saja, melainkan saya menjawabnya dari kaidah-kaidah nahwu. Untuk memahami hadis, memahami ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fikih, ternyata kata Imam Asy-Syafi'i itu caranya dengan menggunakan ilmu nahwu. Saya tidak menjawab satu permasalahan fikih, melainkan saya menggunakan ilmu nahwu. Inilah pentingnya ilmu nahwu jamaah sekalian, kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Untuk menyingkat waktu, ya, ilmu nahwu insyaallah sebagian besar kita sudah mengenal inti pelajaran ilmu nahwu itu. Dia adalah salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Dan untuk pelajaran ilmu nahwu yang akan kita pelajari ini, kita akan menggunakan kitab Mukhtarat, ya. Kitab Mukhtaratu Qawaidi Al-Lughatil Arabiyyah. Mukhtarat, ringkasan qawaid, kaidah-kaidah al-lughah, bahasa al-Arabiyyah Arab. Nah, ini yang kitab yang insyaallah akan kita pakai untuk kita pelajari tentang ilmu nahwu ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipahamkan, memahami pelajaran yang akan kita pelajari ilmu nahwu ini. Sebelumnya sedikit kita sampaikan tentang buku Mukhtarat ini yang disusun oleh Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullah, yang mana kitab ini sudah bertahun-tahun dipakai untuk mempelajari ilmu nahwu. Cuman untuk kitab Mukhtarat ini itu tidak hanya membahas ilmu nahwu. Kitab Mukhtarat terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama adalah qawaidus sarfi, kaidah-kaidah sorof, ya, intinya cara membuat kata, menyusun kata, bukan menyusun kalimat, ya, menyusun kata, cara membuat kata. Intinya kaidah sorof seperti itu. Bagian yang kedua adalah qawaidun nahwi. Ini yang nanti akan kita pelajari, bagian yang kedua, yaitu adalah kaidah-kaidah nahwu. Dan bagian yang ketiga adalah ilmu tasrif, ilmu yang mempelajari merubah satu kata menjadi kata yang lain dengan arti yang berbeda. Itu ilmu sorof. Yang akan kita pelajari adalah bagian yang kedua, ilmu nahwu, dan juga bagian yang pertama, ya. Kenapa bagian yang pertama kita pelajari, padahal itu adalah qawaidus sorfi, kaidah-kaidah sorof, bukan kaidah-kaidah nahwu. Sebelum kita memasuki kaidah nahwu, maka kita akan mencari bekal, ya. Mencari bekal, mengenal macam-macam kata terlebih dahulu. Ya, seperti kita mengenal isim mufrad dulu, isim musanna, jamak, mengenal isim muannas, mengenal isim mudzakkar, seperti itu, karena ini nanti akan kita pakai ketika kita sudah memasuki kaidah-kaidah nahwu, sehingga tidak berpikir dua kali, ya. Tidak berat, ya. Kita mulai dari kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah shorof, yang mana itu kita dalam kaidah shorof
mengenal kata-kata, terutama kita akan mengenal isim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Karena kita ini adalah pertemuan yang pertama, kita akan memulai dari tujuan mempelajari ilmu nahwu. Kalau tadi sebelumnya kita katakan fadilah, keutamaan mempelajari ilmu nahwu adalah memang untuk memahami agama Al-Quran dan sunnah hadis-hadis Rasulullah. Tapi inti yang dipelajari dalam ilmu nahwu itu apa sih? Nah, gitu kan? Itu yang akan kita pelajari. Inti dalam pelajaran ilmu nahwu disebutkan di halaman 55. Di halaman 55 ini masuk bagian yang kedua dari buku Mukhtarat. Yaitu bagian yang kedua adalah qawaidun nahwi. Kaidah nahwu. Nah, di halaman yang ke-55 disebutkan tujuan atau inti dari mempelajari ilmu nahwu. Saya bacakan di sini. Kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas, harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Dari definisi ilmu nahwu yang disebutkan di halaman 55 ini, kita bisa menyimpulkan ada 3 tujuan dalam mempelajari ilmu nahwu, dan itu intinya pelajaran nahwu. Apa tujuan yang pertama? Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui tugas. Ya, biasanya saya sering menjelaskan untuk mengetahui tugas itu adalah untuk mengetahui kedudukan kata. Tujuan yang pertama ilmu nahwu adalah untuk mengetahui kedudukan kata dalam kalimat. Yang kedua, untuk mengetahui harokat akhir kata. Tujuan yang kedua. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui cara mengi'rab. Kalau di situ dijelaskan dan i'rab setiap kata. Ya. Maksudnya i'rab setiap kata itu adalah untuk mengetahui cara mengi'rab. Cara mengi'rab. Ini 3 tujuan utama dalam ilmu nahwu. Yang pertama adalah untuk mengetahui kedudukan kata. Yang kedua, untuk mengetahui harokat akhir kata. Kalau sudah disusun, maka kita harus bisa menentukan harokat akhir kata dibaca dhammah atau fathah atau kasrah atau sukun. Nah, tujuan yang ketiga untuk mengetahui cara mengi'rab. Nah, tujuan yang ketiga ini belum bisa dijelaskan sekarang. Ya, harus masuk dulu kepada ilmu nahwu nanti. Masuk dulu kaidah nahwu. Maka untuk tujuan yang ketiga belum akan diterangkan. Ya.
Kita lihat tujuan yang pertama untuk mengetahui kedudukan kata dalam kalimat. Ya. Mungkin untuk tujuan yang pertama ini kita bisa merumpamakan, kita bisa menyamakan seperti pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya SPOK. Contohnya dalam suatu kalimat, Ahmad makan roti. Ahmad makan roti. Ada 3 kata. Kata yang pertama Ahmad, kata yang kedua makan, kata yang ketiga roti. Ya. Masing-masing kata memiliki tugas, memiliki kedudukan. Memiliki kedudukan. Ahmad di sini jadi subjek. Jadi subjek. Pelaku. Jadi pelaku. Makan kedudukannya, tugasnya dia jadi predikat. Dan roti kedudukannya dia adalah objek. Subjek adalah pelaku, pelaku. Predikat kata kerja, objek adalah yang dikenai pekerjaannya, pelaku. Nah ini. Dan ini subjek ini, predikat ini, objek ini, inilah yang disebut dengan kedudukan kata. Kedudukan kata. Kalau dalam buku dijelaskan tugas. Nah, tugas kata setiap dalam kalimat. Tugas kata kalau sudah disusun dalam bentuk kalimat, dia punya kedudukan. Ya. Nah, kita dalam pelajari ilmu nahwu, bagaimana kita itu mengetahui Ahmad kok bisa jadi subjek, caranya gimana? Kita ingin mengetahui makan kok kedudukannya jadi predikat, caranya gimana? Roti kok bisa jadi objek, ini bisa mengetahuinya caranya gimana? Cuman karena ini adalah bahasa Indonesia, sudah kita kenal, sudah kita ketahui, kan gampang. Yang kita bahaskan adalah bahasa Arab, kalimat bahasa Arab. Ya. Ahmad makan roti kalau di bahasa Arab kan akala Ahmadu khubzan. Akala Ahmadu khubzan. Akala artinya makan. Ahmad khubzan artinya adalah roti. 3 kata. Nah, masing-masing kata ini dia mempunyai kedudukan, mempunyai tugas dalam kalimat. Nah, untuk mengetahui kedudukan akala jadi apa, Ahmad jadi apa, khubzan jadi apa, itu hanya dipelajari dalam ilmu nahwu. Kita menggunakan istilah Indonesia dulu nggak apa-apa, ya. Di sini akala adalah predikat, predikat seumpama, kan? Predikat. Kenapa kok predikat? Karena dia kata kerja. Nanti predikat itu dalam ilmu nahwu dia disebut dengan fi'lun. Nah, itu ya. Fi'lun. Ya.
Nah, kalau kita mempelajari ilmu nahwu, kita akan tahu kalau akala adalah fi'lun. Ahmad, kedudukan dalam kalimat jadi apa? Kalau kita mempelajari ilmu nahwu nanti dah paham kaidah-kaidah nahwu, kita bisa menjawab Ahmad jadi subjek. Jadi pelaku yang berbuat. Subjek dalam ilmu nahwu nanti disebut dengan fa'ilun. Nah, ini fa'ilun. Dan khubzan, kedudukan dalam kalimat jadi apa? Dia jadi objek. Kok bisa tahu jadi objek? Nanti dipelajari di ilmu nahwu. Nanti dia objek itu dikenal disebut dengan maf'ulun bihi. Nah, maf'ul bih, fa'il dan fi'lun, inilah yang disebut dengan kedudukan kata. Ya. Kapan kita bisa mengetahui akala fi'lun? Kita bisa mengetahui Ahmad adalah fa'il, khubzan dia adalah maf'ul bih. Itu nanti dibahas cara mengetahuinya dalam ilmu nahwu. Ya, di ilmu nahwu. Ini cuma sekedar gambaran dulu. Ya, kita umpamakan seperti SPOK, mengetahui kedudukan. Kata dalam susunan bahasa Indonesia ada yang jadi subjek, predikat, objek, ada yang jadi kata keterangan, gitu kan? Kemudian tujuan yang pertama ini tadi untuk mengetahui kedudukan kata dalam kalimat. Lebih terperincinya kalau nanti sudah masuk pada ilmu nahwu. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui harokat akhir. Sehingga dengan mempelajari ilmu nahwu ini kita bisa menentukan harokat akhir itu dibaca dengan dhammah atau dibaca dengan fathah atau dibaca dengan kasroh atau dibaca dengan sukun. Nah, dengan ilmu nahwu kita bisa menentukan harokat akhir. Nah, seperti kata khubzan. Kata khubzan harokat akhirnya apa? Fathah. Padahal dia itu bisa bisa berharokat dhammah, bisa berharokat kasroh. Kalau konteks kalimatnya seperti ini, hadza khubzun, hadza ini, khubzun roti. Kalau konteksnya seperti ini, maka khubzun itu dibaca dengan dhammah. Enggak boleh ini dibaca dengan apa? Dengan fathah. Demikian pula yang di sini, akala Ahmadu khubzan, ini bacanya dengan fathah bukan dengan dhammah. Kok bisa satu kata katanya sama tapi kok harokat akhirnya berbeda? Itu nanti akan kita pelajari di ilmu nahwu. Dengan kaidah nahwu kita bisa membedakan sama-sama katanya sama tapi bacaan harokat akhirnya berbeda. Nah, itu ya. Itu ikhwah sekalian, inti dari pelajaran nahwu ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui kedudukan kata. Untuk mengetahui kedudukan kata dalam kalimat. Yang pertama. Yang kedua untuk mengetahui harokat akhir. Dan yang ketiga, ini yang belum bisa kita terangkan sekarang, yaitu untuk mengetahui cara meng-i'rab. Cara meng-i'rab kata.
Kemudian ikhwah, kita sebagaimana yang sebelumnya tadi saya sampaikan, kita belum memasuki bagian yang pertama dari kitab nahwu, atau belum bisa memasuki bagian yang kedua dari kaidah-kaidah nahwu dari kitab Mukhtarat ini. Sebelum kita memasuki kaidah nahwu bagian kedua dari kitab Mukhtarat, kita ingin mencari bekal dulu ya, mencari bekal dulu biar nanti lebih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memasuki ilmu nahwu, kaidah nahwu. Kita akan memulai dari bagian yang pertama. Bagian yang pertama dari buku Mukhtarat ini tadi adalah apa? Qawaidus sharfi. Kaidah-kaidah shorof ya. Intinya dari kaidah-kaidah shorof ini adalah kaidah cara membuat suatu kata, itu kaidah shorof. Cara membuat suatu kata. Tapi walaupun itu nanti kaidah shorof adalah suatu kaidah untuk membuat suatu kata, cara membuat suatu kata, merubah suatu kata, kebanyakan kaidah shorof ini memperkenalkan macam-macam kata, mengenalkan nama-nama kata. Yang nama-nama kata ini itulah yang akan kita butuhkan nanti di ilmu nahwu. Di kaidah shorof akan dikenalkan kepada ikhwah macam-macam kata. Apa itu kata ada terbagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nanti isim ada beberapa pembahasan. Isim dilihat dari jenisnya, ada 2, mudzakkar dan muannas. Isim ditinjau dari huruf terakhir, ada 4, ada isim maksur, manqus, mamdud, dan isim sahih. Nah, ini nanti insya Allah akan kita pelajari ya. Walaupun kaidah shorof adalah suatu kaidah untuk membuat suatu kata, tapi kebanyakan mengenalkan kepada kita macam-macam kata, mengenalkan kepada kita nama-nama kata. Nah, yang itu akan kita butuhkan, kita perlukan dalam ilmu nahwu. Dan ini bagian yang pertama ini, qawaidus sharfi, tidak semua akan kita bahas ya. Tidak semua kita pelajari. Kita ambil yang penting-penting saja, yang itu dibutuhkan kalau kita memasuki ilmu nahwu ya. Ikhwah sekalian, silakan yang membawa buku, yang membawa buku, membuka halaman 3. Halaman 3. Halaman 3 di situ adalah muqaddimah, al-babul awal. Bab yang pertama muqaddimah. Kemudian dikenalkan jumlah, dikenalkan kalam. Apa itu jumlah, apa itu kalam? Ini kita loncati dulu. Kita akan mengenal kalimatun ya. Kita akan mengenal kata. Kalimatun, kita akan mengenal kalimatun. Yang mana kalimatun itu artinya adalah kata.
Diterangkan di situ kata atau kalimat ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ini yang kita bahas adalah kata bahasa Arab, bukan kata bahasa Indonesia. Nah, kata bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 macam. Tidak ada yang keempatnya. Macam yang pertama adalah ismun. Ejaannya nanti isim. Kata yang kedua adalah fi'lun. Dan kata yang ketiga adalah harfun. Nah, ini 3 macam kata, yaitu kata bahasa Arab, ya, kata Arab. Cuman ada 3 macam. Yang pertama isim, ismun. Yang kedua fi'lun, nanti ejaannya adalah fi'il. Kemudian yang ketiga adalah harfun. Ya. Dari 3 macam kata ini kita akan mengenal satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah ismun. Ya, ismun. Apa itu isim? Diterangkan dalam buku Mukhtarat, ya, adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu, mencakup 3 makna. Itu isim. Tapi kalau kita melihat dari buku asli kitab ini, itu kitab Mulakhos. Ini sebenarnya buku Mukhtarat adalah ringkasan dari buku Mulakhos. Kita lihat di situ dalam pengertian isim mencakup 6 makna. Kalau di sini cuma 3. Ya. Kata yang menunjukkan benda. Yang pertama yang disebutkan dalam buku Mukhtarat. Yang kedua kata yang menunjukkan sifat. Dan yang ketiga kata yang menunjukkan keterangan waktu. Saya tambah, ya, merujuk kepada kitab aslinya. Isim adalah kata yang menunjukkan, pertama menunjukkan manusia. Yang kedua kata yang menunjukkan hewan. Yang ketiga kata yang menunjukkan tumbuhan. Tiga ini tidak disebutkan dalam buku, ya. Tapi dalam buku aslinya menyebutkan 3 ini, menunjukkan manusia, kata yang menunjukkan manusia, kata yang menunjukkan hewan, kata yang menunjukkan tumbuhan. Yang keempat yang disebutkan dalam buku menunjukkan benda, kata yang menunjukkan benda. Yang kelima kata yang menunjukkan sifat. Dan yang keenam kata yang menunjukkan keterangan waktu, kata keterangan waktu. Sehingga untuk mengenal isim insya Allah tidak sulit, mudah. Karena pengertian isim di sini tidak menggunakan pengertian secara ilmu nahwu, tapi pengertian di sini dipermudah menggunakan pengertian secara makna saja. Kalau kita mendapatkan kata Arab menunjukkan 1 dari 6 makna ini, kita harus yakin kalau kata tersebut adalah isim. Ya, pertama manusia, yang kedua hewan, ketiga tumbuhan, keempat benda, kelima sifat, yang keenam kata keterangan waktu.
hanya menghafal 6 saja. Manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan, waktu. Ya, ya. Kita ambil contoh daripada nanti kelamaan. Kalau kita menambah contoh, kita menggunakan contoh-contoh yang di buku. Kalau saya sarankan di pengertian isim di sini ditambahkan 3 ini. Ini juga penting ini ya, penting. Tambahkan tuh. Di situ kurang menunjukkan makna, menunjukkan manusia, kurang menunjukkan hewan, kurang menunjukkan tumbuhan. Ya. Kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama di situ adalah ma'un. Ma'un artinya adalah air. Kita bisa mengatakan ma'un ini isim dari mana? Dari maknanya. Maknanya menunjukkan apa? Menunjukkan benda. Makna isim yang keberapa? Keempat. Yang pertama tadi manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan, yang keempat benda. Nah, itu menunjukkan benda, air, benda. Kalau ma'un ini menunjukkan benda, kita jangan ragu mengatakan ma'un adalah isim, karena dia adalah menunjukkan benda. Berikutnya burtuqalun. Burtuqalun artinya adalah jeruk. Jeruk. Ya. Ini kira-kira apa burtuqal? Burtuqal di sini adalah apa? Tumbuhan? Bukan. Dia nggak punya daun, nggak punya akar, ya kan? Tapi dia masuk pada apa? Masuk pada benda. Nah, buah, ya kan? Buah jeruk masuk pada benda. Kalau kita tahu dia jeruk masuk kategori benda, berarti burtuqalun adalah isim, ya. Bukan yang fiil macam kata yang kedua fiil, bukan huruf macam kata yang ketiga, tapi dia isim. Kata burtuqal dia termasuk kata yang apa? Yaitu adalah isim, karena menunjukkan benda. Contoh yang ketiga adalah tufahun. Tufahun artinya adalah apel, menunjukkan benda. Kalau kita tahu dia menunjukkan benda, ditanya ini tufahun isim, fiil atau huruf, dijawab isim. Kenapa? Menunjukkan benda, mudah. Nah, gitu. Mudah. Ya. Kita jangan fokus kepada nggak tahu artinya, enggak, ya kan? Ya, itu nanti untuk atau arti atau tidaknya menyusul sambil berjalan. Jenengan kalian, ikhwah sekalian, itu mengikuti poin-poin intinya aja. Kita ini baru membahas apa? Isim, ya kan? Isim macam kata yang pertama. Isim itu kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda. Itu sifat, kata keterangan, dan kita praktek gitu. Kita praktek mana yang menunjukkan benda, mana yang menunjukkan hewan, tumbuhan. Kemudian untuk darsun dan ilmun, ya, darsun itu adalah pelajaran, ilmun adalah ilmu. Cuman ini kita loncati untuk menggunakan pengertian isim, dia tidak tidak terkena, tidak tercakup dalam pengertian isim, tapi dia nanti diketahui keisimannya dari tanda isim. Sehingga untuk darsun dan ilmun diloncati dua kata. Al-bi'ru.
contoh yang berikutnya, contoh isim al-bi'ru. Al-bi'ru artinya adalah sumur. Ya, sumur. Dia menunjukkan mana apa kalau dia sumur? Yaitu benda, masuk kategori benda. Sehingga karena dia masuk pada kategori benda, al-bi'ru ditanya isim, fi'il atau huruf. Jawabnya adalah isim. Kenapa kok tahu isim? Karena dia menunjukkan benda, sumur termasuk benda. Al-baitu adalah rumah. Al-baitu. Ini sekalian aja nih saya tulis ini yang benda-benda ini, al-baitu, al-ma'hadu. Al-ma'hadu. Al-baitu artinya rumah. Al-ma'hadu artinya pondok. Al-baitu dan al-ma'hadu ini kalau kita melihat dua-duanya menunjukkan benda. Ditanya al-baitu dan al-ma'hadu itu isim, kata Arab yang isim, kata Arab yang fi'il atau huruf? Jawabannya adalah isim. Ditanya kenapa kok bisa tahu al-baitu al-ma'hadu itu isim? Karena kalau kita lihat maknanya, artinya menunjukkan benda. Karena menunjukkan benda, maka al-baitu dan al-ma'hadu adalah ismun, isim. Nah, itu isim. Berikutnya, contoh-contoh berikutnya. Di situ al-ustadzu. Terus at-talibu. Ya, dua ini. Al-ustad artinya seorang ustad, guru. Nah, ustad. At-talib murid, pelajar, murid atau pelajar. Kita ingin mengetahui al-ustad dan at-talib ini isim atau bukan? Ya, kita lihat dari maknanya. Maknanya al-ustad itu ustad, at-talib itu murid. Yang mana keduanya menunjukkan manusia. Nah, yang mana kalau menunjukkan manusia berarti dia adalah termasuk isim. Kata yang menunjukkan manusia. Nah, makna yang pertama dari pengertian isim manusia. Sehingga al-ustad dan at-talib itu isim karena dia menunjukkan manusia. Berikutnya lagi di situ ada al-ana. Ghadan, syahrun, syahrun yaumun amsi. Amsi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kata. Al-an di sini artinya adalah sekarang. Sekarang. Ghadan besok.
Syahrun bulan. Ini bulan kalender ya, bulan kalender. Yaumun hari. Amsi kemarin. 5 kata kalau kita mau mencermati, dia menunjukkan kata keterangan waktu. Yang mana kata keterangan waktu ini adalah pengertian dari isim, makna isim yang ke-6. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, kata keterangan waktu yang ke-6. Sehingga al-an dia dikatakan isim karena dia menunjukkan keterangan waktu. Wadan syahrun yaumun amsi. Semuanya keterangan waktu. Sehingga 5 kata ini adalah isim karena menunjukkan keterangan waktu. Yang terakhir ada 4, di situ ada 4 kata. Nadhifun, wasikhun, kabirun, dan nadhifun. Ya. Kabirun atau apa namanya? Kabirun ini shogirun ya. Shogirun. Nadhifun artinya yang bersih. Wasikhun yang kotor. Kabirun yang besar, dan shaghirun yang kecil. 4 kata. Kita lihat semuanya menunjukkan sifat, ya. Kalau menunjukkan sifat, dia ditanya ini kata 4 kata ini masuknya isim atau masuknya yang fiil atau yang huruf. Kita jawab dia masuk kategori isim. Kenapa demikian? Karena 4 kata ini maknanya menunjukkan sifat, yang mana itu adalah pengertian isim, kata yang menunjukkan sifat. Ya, itu contoh-contoh yang disebutkan di dalam buku contoh-contoh isim, sehingga insya Allah dengan pengertian isim seperti ini tidak sulit, ya, mudah insya Allah. Setiap kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan waktu, maka itu adalah isim. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, mungkin untuk pelajaran pertama kali ini cukup sampai sini. Ringkasannya yang kita sampaikan tadi, ilmu nahwu adalah termasuk ilmu yang penting, apalagi bagi para thalabul ilmi, orang-orang yang dia tekun belajar agama, itu sangat membutuhkan yang namanya ilmu nahwu ini untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memahami perkataan para ulama. Kemudian kita sudah sampaikan bahwasanya ilmu nahwu ini tujuan inti pelajarannya adalah ada 3 tadi, yaitu yang pertama untuk mengetahui kedudukan kata, ya, seperti SPOK, kan? Seperti SPOK. Nah, cuma nanti kalau dalam ilmu nahwu tidak menggunakan subjek, predikat, objek, tentunya ada istilah tersendiri, istilah khusus dalam ilmu nahwu. Ya.
Tujuan yang pertama untuk mengetahui kedudukan kata. Tujuan yang kedua untuk mengetahui harokat akhir, dhamma, fathah, kasrah atau sukun. Dan tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui cara mengi'rab. Yang ini belum bisa dijelaskan sekarang. Kemudian di antara poin yang kita pelajari untuk saat ini, kita mengenal macam-macam kata. Kata Arab itu ada berapa sih? Ada 3 macam. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Dari 3 macam kata ini kita baru mengenal yang pertama, yaitu adalah yang isim. Ini pun baru pengertiannya dan baru kita bahas contohnya, dan insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan meneruskan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Ya. Ini ikhwah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita bersama, terutama dalam ilmu bahasa Arab. Kita hendaknya terus mendalami ilmu ini, tidak usah bosan-bosan, dan jangan menganggap yang namanya ilmu nahwu itu suatu pelajaran yang sulit. Enggak. Kita belajar dari awal, dari nol. Kita sampaikan kita usahakan penyampaian dengan yang mudah. Kita akhiri, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.